Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku semua, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan kita semua, keluarga kita semua. Anak-anakku semua, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah masuk dalam tahun ajaran baru atau tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021, kegiatan belajar mengajar di MTS Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Untuk tahun ini, sebagaimana tahun-tahun yang sudah, saya diberi amanah untuk menyampaikan mata pelajaran Khot Imla untuk kelas 8 atau kelas 2 MTS Ali Maksum. Sebelumnya akan saya perkenalkan diri saya. Mungkin ada 1-2 anak-anak yang sudah kenal saya, tapi saya yakin karena saya hanya masuk di kelas 8, banyak anak-anak yang belum kenal saya. Jadi orang tua saya memberikan nama saya Mudasir, atau biasa dikenal atau disebut di kalangan MTS Ali Maksum dengan sebutan Pak Dasir begitu, dengan alamat di Dusun Bungsing RT 1, Kelurahan Guosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelajaran yang saya sampaikan di kelas 8 yaitu pelajaran Khot Imla. Pelajaran Khot Imla adalah satu pelajaran muatan lokal yang masuk dalam rumpun bahasa Arab atau MGRB bahasa di MTS Ali Maksum. Khot Imla, perlu saya sampaikan bahwa khot berasal dari kata bahasa Arab, yaitu khoto yakhuttu khotton. Khoto yang berarti ia telah menulis, yakhuttu ia sedang menulis, khotton tulisan. Itu. Kemudian imla juga berasal dari kata bahasa Arab, yaitu imlaan yang berarti dikte. Imla ini biasa digunakan untuk menyebut ilmu tentang tata cara penulisan huruf hijaiyah. Jadi penting kita mempelajari Khot Imla ini agar anak-anak semua dapat menulis huruf hijaiyah dengan baik, menulis huruf hijaiyah dengan benar sesuai dengan kaidah. Ada satu kalam hikmah, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi keindahan akan dicintai, disenangi oleh Allah. Termasuk ketika kita menulis, buatlah tulisan kita itu sebaik mungkin, seindah mungkin, dan benar menurut kaidah. Karena Allah mencintai keindahan. Ada satu kalam hikmah lagi, Bapak menukil dari qaul Abu Hanifah dalam kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu la tuqarmit khottaka li'annaka in ishta tandam wa in mutta tushtam. Jangan kau ruwetkan tulisanmu, karena jika engkau tua akan menyesal, dan jika engkau mati akan dicaci atau dimaki. Artinya apa?
buatlah tulisan itu sebagus mungkin, seindah mungkin. Sebab suatu saat nanti, di hari-hari yang akan datang, tulisan itu karena bagian dari ilmu akan kita baca lagi. Kalau tulisan kita itu tidak indah, tulisan kita itu tidak baik, maka kita akan menyesal besok di hari tua. Tidak bisa membaca tulisannya sendiri. Bahkan ketika kita mati, bisa jadi kita akan dimaki oleh orang yang membaca tulisan. Bisa anak kita atau murid-murid kita. Karena orang yang datang belakangan itu tidak akan bisa membaca tulisan kita. Karena tulisan kita tidak indah, tulisan kita tidak baik, maka akibatnya juga akan kembali kepada kita, yaitu dimaki. Anak-anakku semua yang cintai, yang saya banggakan. Untuk materi khot imla, seperti dalam kurikulum, nanti Bapak akan sampaikan satu pertemuan materi khot, satu pertemuan materi imla. Sedang untuk materi khot, sebenarnya khot itu banyak sekali anak-anakku semua. Bahwa ada berbagai macam jenis khot. Ada khot naskhi, ada khot rib'i, ada khot sulusi, ada khot farisi, ada khot diwani, ada khot kufi, dan lain sebagainya. Tapi untuk pembelajaran materi khot imla di MTS Alim Asum ini, rencana Bapak akan Bapak sampaikan 4 jenis khot, yaitu seperti yang anak-anak lihat semua dalam layar monitor, yaitu satu nanti khot naskhi, kemudian khot rib'i, khot sulusi, dan khot farisi. Masing-masing jenis khot itu ada karakteristik tersendiri. Khot naskhi biasanya digunakan untuk penulisan naskah Arab, penulisan Al-Quran, penulisan kitab-kitab, dan penulisan naskah-naskah Arab yang lain. Karena bentuk tulisannya mudah untuk dibaca, itu khot naskhi. Kemudian khot rib'i. Khot rib'i itu nanti akan Bapak sampaikan contohnya. Itu biasanya digunakan untuk, kalau di pesantren, di pondok kita, itu biasanya digunakan untuk memaknai gandul. Karena tulisannya modelnya kecil-kecil. Sehingga dan cepat untuk ditulis, itu khot rib'i. Kemudian khot sulusi, biasanya untuk hiasan-hiasan. Ada kaligrafi di hiasan-hiasan dinding dan lain sebagainya. Kemudian ada juga khot farisi. Jadi insya Allah rencananya untuk kelas 8 ini akan saya sampaikan materi khot, yaitu 4 jenis khot tersebut. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, khot naskhi adalah salah satu jenis khot yang paling mudah dibaca. Jenis inilah yang sering digunakan pada mushaf Al-Quran dan teks-teks Arab. Karena jenis tersebut mudah untuk dibaca. Seperti Bapak sampaikan contohnya di samping itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu bentuk tulisannya menggunakan jenis khot naskhi. Nah, untuk metode pembelajaran khot, nanti Bapak akan mengedrill atau latihan berulang-ulang dengan menebalkan contoh tulisan yang sudah ada. Jadi nanti Bapak akan sampaikan tulisan di atas, di baris pertama, itu nanti ada tulisan contoh, kemudian di bawahnya ada tulisan-tulisan yang gambarnya itu transparan. Atau tulisannya itu transparan, nanti anak-anak tinggal menebalkan. Dan begitu diulang-ulang, sehingga nanti untuk penulisan khot itu akan terbiasa dengan baik, sesuai dengan kaidah. Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, itu untuk gambaran awal untuk materi khot yang akan Bapak sampaikan di kelas 8 tahun pelajaran ini. Kemudian untuk materi imla atau dikte, artinya adalah nulisnya itu harus betul. Itu yang akan disampaikan besok, yaitu tentang 1 kaidah penulisan dan perangkaian huruf hijaiyah.
Jadi huruf hijaiyah itu satu huruf dengan huruf yang lain itu cara penulisannya berbeda-beda. Ketika itu di awal kata, di tengah kata, ataupun di akhir kata. Itu berbeda-beda. Dan itu harus benar. Jadi kita dituntut tidak hanya bisa membaca, tapi bisa membaca dan bisa menulis dengan benar sesuai dengan kaidahnya. Itu. Sehingga pertama kali untuk materi imla adalah kaidah penulisan huruf hijaiyah. Nanti Bapak akan sampaikan beberapa contoh terkait dengan materi yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah pengenalan al-syamsiyah dan al-qamariyah. Ada yang mengatakan bahwa al-syamsiyah al-qamariyah itu ada al-ta'rif dan al-fi'il. Itu Bapak akan sampaikan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian yang ketiga dalam materi imla yaitu hamzah dan kaidah penulisannya. Nah, bagian dari huruf hijaiyah, yang huruf hijaiyah itu jumlahnya ada berapa anak-anak? Saya yakin anak semua sudah paham dan sudah hafal ada berapa huruf hijaiyah. Kalau dalam kitab Juz Amma yang metode Baghdadiyah itu huruf hijaiyah itu ada 30. Anak-anak coba menghitung ada berapa? Ada 28, yang 29. Tapi dalam kitab Juz Amma yang metode Baghdadiyah itu ada 30. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jadi ada tambahan lam, alif, dan hamzah. Ini. Jadi hamzah ini kaidah penulisannya tersendiri karena dan ini banyak cara penulisan. Paling banyak kaidah penulisan hamzah ini. Nanti berbeda sekalipun hamzah itu di tengah kata tapi tergantung nanti kedudukan hamzahnya itu, harokatnya apa, kemudian harokat sebelum sudahnya juga menentukan tentang kaidah penulisan hamzah. Dan itu insya Allah nanti akan Bapak sampaikan di materi-materi yang akan kita pelajari. Itu yang ketiga untuk materi imla. Yang keempat yaitu pengenalan hak taknis. Hak taknis dan tak taknis. Mungkin anak-anak masih asing dengan istilah hak taknis. Apa itu hak taknis? Nanti akan Bapak sampaikan juga apa itu hak taknis. Kalau tak marbutoh mungkin sudah sering anak-anak mendengar di rumah masing-masing belajar ngaji. Apa itu tak marbutoh? Itu tak marbutoh itu diantaranya adalah nama lain dari hak taknis itu. Dan kemudian juga ada tak taknis. Insya Allah nanti akan kita bahas, kita pelajari bersama. Kemudian yang nomor 5 untuk materi imla adalah kaidah penulisan alif layinah. Jadi alif, anak-anak sudah pernah mendengar kan alif layinah itu apa? Kalau alif bengkong, nah alif bengkong itu biasanya yang kalau di Jawa itu istilahnya banyak yang mengatakan alif bengkong. Jadi kaidah penulisan alif layinah itu nanti akan kita pelajari bersama karena alif layinah itu penulisannya akan berbeda-beda nanti. Ketika di tengah kata, ketika di akhir kata, sama alif layinah, tapi penulisannya akan berbeda. Dan insya Allah nanti akan Bapak pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Anak-anakku semua yang saya hormati dan saya cintai, itu beberapa materi yang rencana akan Bapak sampaikan di pembelajaran daring untuk kelas 8 MTS Ali Maksum materi mapel khot imla. Dan perlu Bapak sampaikan juga bahwa dalam kita belajar bersama ini ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui bahwa untuk penilaian KKM untuk mata pelajaran khot imla itu adalah 7,5 atau 75. Jadi termasuk mata pelajaran yang ya bisa dikatakan sedang lah, tidak mudah juga tidak sulit. Tapi yang jelas kalau anak-anak akan mengikuti dengan seksama dan dengan sungguh-sungguh maka akan mudah untuk mencapai nilai KKM tersebut. Sedangkan aspek penilaian yang akan Bapak sampaikan, Bapak berikan kepada anak-anak yaitu untuk nilainya nanti akan kami
Bapak gabung, jadi ada nilai harian, kemudian nilai ulangan blok, kemudian nilai tugas, nilai ulangan tengah semester, kemudian ada nilai ulangan akhir semester, dan juga yang tidak ketinggalan, yaitu tentang keaktifan anak di kelas, keaktifan anak-anak di kelas, dan sikap atau akhlak anak-anak kepada Bapak Ibu guru di MTS Alimaksum ini. Mungkin ini anak-anakku semua rencana pembelajaran kita mata pelajaran Khotimla, dan semoga sekalipun pada masa pandemi COVID-19 ini kita pembelajaran daring, semoga bisa diterima dengan baik, bisa diterima dengan benar, sehingga anak-anak semua bisa mengikuti dengan lancar. Sekian, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang kedua besok. Pertemuan yang pertama, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.